Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan belajar yang berkaitan dengan teknik optimisasi. Pada prinsipnya teknik optimisasi ini diperlukan karena pada umumnya di dalam ilmu ekonomi manajerial, salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan ekonomi manajerial adalah ilmu pengambilan keputusan. Tentu kita memerlukan teknik analisis ataupun metode-metode optimisasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan metode menggambarkan hubungan ekonomi, teknik optimisasi dengan penggunaan kalkulus, optimisasi tanpa dengan kendala, dan peralatan manajemen baru untuk optimisasi. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi kita bisa lihat dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk persamaan, tabel, maupun grafis. Contoh kalau kita lihat dalam bentuk persamaan, misalnya kita memiliki persamaan penerimaan seperti ini. Ini disebut sebagai revenue fungsi dari Q. Kalau kita turunkan, maka kita akan peroleh namanya MR atau DR per DQ gitu ya. Itu sama dengan hasilnya ini. Nah, andaikan kita masukkan nilai tertentu dengan interval Q lebih besar sama dengan 0 dan Q lebih kecil sama dengan 20, maka kita akan peroleh tabel seperti ini. Oke. Katakan misalnya kita masukkan Q 4, maka MR-nya 6,4. Nah, artinya kita substitusikan nilai Q ini ke sini. Jadi di sini 4 kuadrat gitu kan, selesaikan dapatnya 6,4. Begitu juga dan yang lainnya. Kalau kita masukkan 10, maka MR-nya juga kita peroleh 10. Kalau kita masukkan nilai Q-nya 16, maka MR-nya 6,4. Ini dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk grafis ya berarti tinggal kita buat aja grafiknya tabel ini gitu ya. Contoh misalnya kita masukkan 10 Q. Nah, di sini Q-nya 10, maka MR-nya 10. Begitu juga kalau kita masukkan Q-nya 4, kita peroleh di sini 6,4 ya. Ini di atas. Kemudian kalau kita masukkan juga 16, kita peroleh MR-nya 6,4 seperti itu. Jadi kurvanya ini adalah kurva MR, ini adalah garis horizontal adalah Q ya. Oke, sekarang kita lihat hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Asumsikan misalnya kita memiliki fungsi biaya seperti ini. Ini artinya adalah cost fungsi dari output. Jadi kita tulis C fungsi dari Q, persamaannya seperti ini ya. Andaikan kita tidak melakukan produksi, maka Q-nya 0, sehingga kita akan terkena biaya sebesar 182. Ini artinya kalau dalam bahasa ekonomi itu ya bisa disebut biaya tetap lah ya. Oke. Biaya tetap. Ya, sementara jika kita memproduksi sebesar 1 unit, maka biaya yang kita keluarkan adalah 238. Ini tinggal masukkan aja ya. Misalnya Q-nya 1 gitu. Ini kita ganti 1. Nah, nilainya adalah 238. Kalau 3 substitusikan lagi, maka biaya yang kita keluarkan 350 dan seterusnya. Oke. Untuk biaya rata-rata atau average cost, kita bisa peroleh dari C per Q. Ini adalah AC ya. Berarti kalau untuk poin katakan Q-nya 1, berarti kita tulis 238 dibagi dengan 1, maka average cost-nya 238 gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang lain. Contoh misalnya yang kalau produksinya 5, oke, berarti kita tulis C-nya tadi 462, berarti di situ 462 dibagi dengan 5, nilainya adalah 92,40. Nah, kira-kira ini ya. Sedangkan kalau marginal cost sebenarnya bisa kita cari dengan cara menggunakan turunan aja. Ini kita turunkan ya. Jadi di sini DC DQ gitu, itu sama dengan 56 ya. Jadi nilainya sama semua. Atau cara lain kita bisa melihat delta ini. Misalnya untuk baris yang ini ya, katakan baris yang ini kita bisa hitung 294 dikurang 238 dibagi dengan 2 kurang 1. Berarti di situ kita tulis 294 dikurang ini 238 dibagi dengan 2 kurang 1. Itu sama dengan 56 dan seterusnya. Oke.
Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, dia terlihat seperti ini. Ini adalah kurva cost-nya, ini adalah kurva average cost-nya, dan ini adalah marginal cost-nya yang cenderung flat atau datar. Oke. Analisa optimisasi dalam rangka untuk memaksimumkan keuntungan itu, analisisnya kita bisa lihat dengan dua sisi ya, atau dua metode, yaitu dengan cara melihat selisih antara total penerimaan dengan total pengeluaran, atau dengan analisis marginal, yaitu kita turunkan ya, berarti terhadap Q, berarti kita akan peroleh nanti MR sama dengan MC. Jadi ini dua metode optimisasi yang ada di dalam ilmu ekonomi secara umum. Bagaimana kita menggunakan optimisasi dengan menggunakan kalkulus diferensial? Ya, kita di sini tidak saya mengulang lagi ya. Di sini hanya saya sebutkan aja bagaimana aturan diferensiasi. Karena pada prinsipnya ini kita sudah bahas detail di dalam matematika bisnis ya. Matematika bisnis ini sudah jelas kita bahas. Jadi di sini hanya mereview aja. Fungsi konstanta turunannya adalah 0. Ini berarti dq dx misalnya. Berarti ini kalau kita tulis Q fungsi dari X gitu. Sedangkan kalau fungsi berpangkat, ini aturannya. Contohnya misalnya Q sama dengan A kali X pangkat N. Maka turunannya adalah bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ini hanya mengingatkan aja review ya. Ini aturan penjumlahan dan pengurangan. Ini perkalian dua fungsi. Ini pembagian dua fungsi. Dan ini adalah fungsi di dalam fungsi. Ya, maksudnya jika Q fungsi dari U sementara U fungsi dari X gitu. Jadi bisa kita gunakan untuk mencari diferensialnya. Kita bisa gunakan dengan cara seperti ini. Oke. Contohnya nanti bisa dilihat di Matbis lagi. Berikutnya akan kita lihat bagaimana melakukan optimisasi dengan metode kalkulus. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana peranan derivatif dalam hal ini turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama itu bertujuan untuk menentukan titik kritis. Nah, sekali lagi menentukan titik kritis. Titik kritis itu kalau di Matbis dulu kan kita bisa lihat bisa kurvanya terbuka ke atas, bisa kurvanya terbuka ke bawah gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk turunan pertama dia hanya mencari titik kritis. Kita belum tahu itu apakah maksimum atau minimum. Atau titik kritis itu dalam bahasa ekonomi kita sebut sebagai titik maksimum atau titik minimum. Turunan pertama kita kenal dengan first order necessary condition atau merupakan syarat yang diperlukan untuk mencari titik kritis. Okay. Turunan pertama, ini maksudnya pertama, dari fungsi yang dianalisis ditetapkan sama dengan 0 untuk menjamin fungsi berada pada titik kritis. Nah itu sekali lagi first order necessary condition bertujuan untuk menentukan titik kritis. Contoh misalnya kita fungsi penerimaan seperti ini ya. Oke. Nah ini kalau kita turunkan berarti dr dq ya, ini disebut sebagai mr ya. Kalau kita turunkan kita boleh tetapkan sama dengan 0 ini, maka q-nya sama dengan 5. Kita tahu ini 5. Tapi kita nggak tahu apakah 5 ini berada pada titik maksimum atau minimum. Untuk menentukan apakah dia membedakan antara maksimum atau minimum, kita menggunakan turunan kedua. Ya, ini. Turunan kedua itu kita sebut juga sebagai syarat kecukupan atau second order sufficient condition. Ya. Bertujuan untuk menentukan apakah fungsi berada pada titik maksimum atau minimum. Ketentuannya bisa kita lihat seperti ini. Jika turunan kedua lebih besar dari 0, maka fungsi disebut fungsi minimum. Sedangkan jika turunan kedua lebih kecil dari 0, maka fungsinya maksimum. Ini lebih kecil itu maksudnya negatif ya. Negatif. Sedangkan yang kalau dia lebih besar dari 0 ini adalah positif. Contoh kasus seperti yang sama, MR ini tadi kita dapat Q-nya 5 ya. Kita turunkan lagi nih. Yang ini kita turunkan, turunan keduanya adalah kita peroleh ini. Minus 20. Artinya kalau mengacu pada ketentuan ini, karena dia negatif nilainya, maka fungsi revenue ini adalah fungsi maksimum. Ini dia. Oke. Nah lebih jelas, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafis, dengan memasukkan nilai interval. Misalnya
kita masukkan Q lebih besar sama dengan 0 sampai dengan Q lebih kecil dari 7 misalnya seperti ini. Maka tinggal kita substitusikan angka ini ke dalam fungsi penerimaannya di sini. Ya, masukkan semua, kemudian kita hitung nilai revenue-nya dapat seperti ini, baru kita gambarkan pakai kurva. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kurvanya memang pada kondisi maksimum. Ini kalau kita lihat titik 5, ya, Q-nya 5 yang ini sama ya, maka revenue-nya adalah maksimum sebesar 250. Turunan pertama adalah untuk memastikan fungsi berada pada titik kritis, sedangkan turunan kedua untuk menguji apakah fungsi itu berada pada minimum atau maksimum. Nah, bagaimana kita melakukan optimisasi dengan banyak variabel yang kita sebut sebagai multivariate, ya. Lebih variabel ini maksudnya variabel yang di sebelah kanan, misalnya kita tulis Q fungsi dari P gitu kan. Nah, padahal bisa jadi nanti Q fungsi dari P, I gitu. Nah, lebih dari satu ini disebut sebagai multivariate, ya. Multivariate. Oke. Contohnya katakan fungsi keuntungannya seperti ini. Berarti ini persamaan fungsi keuntungannya. Turunan parsial. Karena dia istilahnya lebih dari satu variabel, maka akan kita kenal dengan istilah parsial. Artinya turunan pertama terhadap X, sementara variabel Y kita anggap konstan gitu ya. Makanya istilahnya parsial. Ya. Jadi turunan terhadap X-nya adalah 80 kurang 4X dikurang Y. Sedangkan kita lihat turunan terhadap Y-nya, ya seperti ini lagi. Nah, pada saat kondisi ini, kita turunkan terhadap Y, berarti X-nya kita anggap konstan. Gitu ya. Makanya disebut sebagai turunan parsial. Dan saya pikir ini sudah berulang juga kita lakukan di matematika bisnis ya. Bagaimana kita melakukan optimisasi fungsi dengan banyak variabel? Tentu pertama kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap Y. Karena variabelnya ada dua ya. Yang di dalam fungsi keuntungan X dan Y. Ini turunan terhadap X, ini turunan terhadap Y. Kemudian kita kurangkan, kita akan memperoleh nilainya sama dengan X sama dengan 16,52 ya. Nah, kemudian kita akan mencari berapa nilai X. Ini kan namanya X bintang ya, sudah optimum. Kita akan mencari nilai X dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan dia. X-nya 5 ya, maka Y-nya harus 7 kan gitu.
supaya nilainya menjadi 12. Ini menjadi kendala. Persamaan ini bisa kita rubah menjadi eksplisit seperti ini, yaitu X sama dengan 12 kurang Y, sama saja ya. Jadi solusinya adalah substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi keuntungan dulu ya. Ini kita tukar ya dengan nilai X yang ini. Nah, ini contohnya. Oke. Setelah kita ganti nilai X ya substitusikan, maka kita turunkan nilai keuntungan tadi. Ini tadi sekali lagi syaratnya apa tadi? Untuk mencapai keuntungan yaitu first order necessary condition sama dengan 0. Ini syarat yang diperlukan. Kita memperoleh nilai Y sama dengan 7 ya. Nah, ketika kita memperoleh nilai Y sama dengan 7, maka kita substitusikan 7 ke salah satu ke persamaan kendalanya tadi di sini. Oke, kita akan memperoleh nilainya sama dengan 5 ya. Keuntungannya berapa ya? Berarti substitusikan aja nilai Y dan nilai X ke dalam fungsi keuntungan ya. Kita akan memperoleh keuntungannya sebesar 868 ya. Ini cara substitusi. Kalau dengan metode penggali Lagrange, kita menambah pengalinya ini. Nah, perhatikan di situ. Karena ini tadi kendalanya, kendala ini kita rubah persamaannya menjadi X tambah Y kurang 12 sama dengan 0, kira-kira gitu. Ini yang menjadi masuk ke dalam ini. Oke. Nah, ini sedangkan ini tetap fungsi dari keuntungan, ini fungsi kendalanya ya. Kemudian kita turunkan terhadap X, kita turunkan terhadap Y, dan kita turunkan terhadap lambda. Ini disebut pengali tadi, pengali lambda ya, bacanya lambda. Setelah kita turunkan X terhadap X dan Y dan lambda, kita sederhanakan persamaan 1 dan 2 seperti ini. Kita akan memperoleh persamaan 4. Nah, setelah kita sederhanakan, persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, seperti ini. Sederhanakan 4 dan 3, kita akan memperoleh. Jadi ini persamaan 4-nya, ini persamaan 3-nya ya, ini persamaan 3. Kita kalikan semua nilai persamaan 3 ini dengan 3 kali 3. Berarti nilainya menjadi 3X mewakili yang ini, kali 3Y mewakili yang ini, dan minus 12 dikali 3, minus 36 mewakili yang ini. Kemudian kita jumlahkan, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh Y-nya sama dengan 7. Nah, jadi sama aja ya. Ketika kita memperoleh Y-nya sama dengan 7, kita substitusikan persamaan ini ke dalam salah satu persamaan kendalanya tadi, lambda ya. Kita akan memperoleh nilai X-nya menjadi 5. Sama aja ya. Nah, keuntungan substitusikan nilai X dan Y ke fungsi keuntungan. Sehingga kita memperoleh keuntungannya sama dengan 568. Sama dengan proses yang ini tadi ya. Untuk keuntungan. Nah, untuk memperoleh nilai pengali lambda, kita dapat mensubstitusikan ke salah satu persamaan tadi. Ya, persamaan 1 misalnya kita substitusikan ke sini. Berarti kita memperoleh lambdanya sama dengan minus 53. Lambda ini memiliki arti penting dalam konsep ekonomi ya. Artinya, lambda dapat diartikan bahwa ketika kita mengurangi kapasitas produksi, misalnya dari 12, ini kan 12 tadi ya, yang ini kendalanya ya. Dari 12 menjadi 11, maka akan mengurangi total laba perusahaan sebesar 53 satuan. Nah, maksudnya satuan ini, kalau ini satuannya juta ya juta, kalau miliar gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini pun sekali lagi saya ingatkan telah dibahas dalam matematika bisnis ya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada mereview ulang saja ya. Oke. Nah, kita lihat peralatan manajemen baru dalam ekonomi manajerial. Pertama, kita akan mengacu pada benchmarking, kemudian total quality management, dan re-engineering dan learning organization. Ini adalah 4 metode baru di dalam pendekatan optimisasi ya. Benchmarking ini maksudnya adalah kita melihat sebagai perbandingan ya. Jadi biasanya ini dilakukan seperti dilakukan dengan studi lapangan. Misalnya kita ingin perusahaan kita bergerak misalnya di katakan misalnya pengolahan CPO sawit gitu ya. Nah, kita bisa kunjungi ke perusahaan orang untuk belajar di sana gitu ya. Jadi ya kalau istilah kita studi banding lah kira-kira gitu ya.
Jadi ini umum dilakukan dengan studi lapangan ke perusahaan lain. Perbandingan ini sebenarnya sudah menjadi peralatan standar di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas dari perusahaan. Jadi tidak ada satu perusahaan pun tanpa belajar atau melihat perbandingan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang sukses yang dalam melakukan ini yaitu kita lihat perusahaan Amerika Serikat yang banyak melakukan ini adalah termasuk IBM, Pond, DuPont, dan Xerox. Ini semuanya hampir dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Total Quality Management, yang kita kenal dengan manajemen kualitas total. TQM berarti secara kontinus memperbaiki kualitas sehingga secara konsisten memberikan kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. 5 aturan suksesnya suatu program TQM itu tadi Total Quality Management ya. Pejabatnya itu harus tegas dan nyata mendukung program tersebut. Kemudian program TQM itu jelas menunjukkan bagaimana program tersebut menguntungkan pelanggan dan menciptakan value bagi perusahaan. Kemudian program TQM haruslah memiliki tujuan strategis yang jelas, yaitu harus dinyatakan apa yang ingin dicapai perusahaan. Nah itu harus memang tertuliskan ya. Kemudian program TQM harus memberikan keuntungan dan kompensasi dalam waktu singkat. Pelanggan perlu melihat hasil awal yang jelas dan nyata untuk terus mendukung program tersebut. Yang terakhir adalah 5 syarat dari TQM tadi. Program TQM seharusnya dibuat spesifik untuk perusahaan tertentu. Jadi suatu perusahaan tidak dapat hanya meniru program TQM perusahaan lain karena memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, contoh kasus yang berhasil menerapkan TQM itu yaitu salah satu perusahaan Motorola di mana mereka mampu memotong hampir 700 juta dolar dalam biaya manufakturnya ya kurang lebih selama 5 tahun. Namun kalau kita lihat baru sepertiga dari seluruh perusahaan di Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa program TQM mereka secara signifikan telah meningkatkan kualitas produknya, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Artinya walaupun itu berhasil ya baru sepertiga ya, yang nyata menyatakan TQM itu berhasil. Kemudian selebihnya itu ada alasan kenapa program TQM itu gagal, yaitu karena apa? Kegagalan manajemen atau yang membuat keputusan untuk menunjukkan keikutsertaan personal yang kuat dan memiliki komitmen pada program tersebut. Artinya program TQM itu rata-rata gagal menurut hasil survei mereka adalah karena komitmen dari top manajerial. Ya. Kemudian beberapa tahun terakhir model TQM itu diperluas, di dalamnya termasuk inovasi, pengetahuan, dan manajemen rekanan yang ini diterapkan oleh Six Sigma. Dalam istilah baru itu, Six Sigma itu berhubungan dengan situasi di mana segala sesuatu mulai dari desain produk sampai produksi penagihan berjalan dengan sempurna. Nah, di situ kita lihat kurang dari 3,4 kerusakan per 1 juta produk atau prosedur. Ini menunjukkan Six Sigma itu adalah berhasil ya, karena di situ dijelaskan kurang dari 3,4 kerusakan per 1 juta produk atau prosedur. Jadi ini menyatakan program Six Sigma itu yang melibatkan inovasi, pengetahuan maupun manajemen rekanan berhasil ya, berhasil untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka. Kemudian yang ketiga kita lihat re-engineering atau rekayasa ulang. Ya. Proses rekayasa ulang ini akan mempertanyakan bila perusahaan ini merupakan perusahaan yang sama sekali baru gitu ya. Nah terus dia akan bertanya bagaimana kita akan melakukannya. Bila perusahaan kita mampu mulai segalanya dari awal, bagaimana kita akan melakukannya? Karena dibutuhkan restrukturisasi perusahaan untuk menyesuaikan dengan rencana tersebut. Jadi proses rekayasa ulang akan melibatkan desain ulang yang radikal. Nah ini yang kadang kurang bagus. Kenapa? Banyak sekali menjadi komentar buruk orang akibat rekayasa ulang, kita menjadi penciutan dalam tenaga kerja sehingga akan menciptakan pengangguran gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat jika perbedaan TQM tadi, jika TQM berusaha mencari bagaimana mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, lebih murah atau lebih baik,
Kalau proses rekayasa ulang menanyakan tentang apakah sesuatu harus benar-benar dilakukan dan proses rekayasa ulang lebih mungkin untuk menghasilkan solusi yang sama sekali baru dibanding dengan TKM. Jadi ada dua alasan utama untuk merekayasa ulang. Pertama, takut pesaing muncul dengan produk, pelayan atau cara baru ya melakukan bisnis yang akan menghancurkan perusahaan Anda atau perusahaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, ketamakan, maksudnya itu menyerap keuntungan jika kita percaya bahwa proses rekayasa ulang perusahaan kita dapat melenyapkan pesaing. Artinya dengan rekayasa ulang ya mungkin kita akan menjadi yang terbaik sehingga bisa membuat perusahaan orang akan collapse gitu ya. Proses rekayasa ulang meliputi reorganisasi perusahaan secara horizontal pada seluruh lintas fungsional. Proses inti yang dikelola oleh tim-tim yang berusaha memaksimumkan kepuasan pelanggan. Rekayasa ulang memang terlihat masuk di akal di atas kertas dan secara prinsip mudah dimengerti, tetapi sulit dilakukan dan tidak semua perusahaan mampu melakukan rekayasa ulang. Ya. Kita lihat selama tahun 1990, proses rekayasa ulang itu berubah dari sekedar mode manajemen menjadi industri konsultasi lebih kurang sebesar 51 miliar dolar hanya dalam jangka waktu semalam. Nah ini kan cukup cepat ya, jangka waktu semalam. Namun sekarang proses ini mulai menghilang dan beberapa menyatakan telah mati. Kenapa demikian? Ada alasannya. Satu, hanya sedikit perusahaan yang mencoba dan sukses. Contoh, perusahaan sukses itu adalah General Electric dari Amerika Serikat yang di CEO-nya itu adalah Jack Welch sebagai CEO pada tahun 1981. Kemudian yang menyebabkan alasan lagi adalah pemberitaan buruk bagi perusahaan karena pengaruh PHK. PHK ini terjadi dampak dari rekayasa ulang akan menyebabkan penciutan dalam tenaga kerja ya, sehingga akan menyebabkan berkembangnya PHK bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Kita lihat learning organization. Ya, di sini yang terakhir organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran ini ya cukup terkenal sekarang ya. Jadi pada prinsipnya organisasi pembelajaran ini adalah bagaimana kita menghargai pembelajaran yang berkelanjutan, sustainable gitu ya maksudnya. Baik secara individu maupun secara bersama, dan kita harus percaya keuntungan kompetitif membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan di era informasi seperti sekarang ini ya. Ini Peter Senge ini adalah nama orang memberikan pendapat bahwa agar Anda bisa sebagai pemenang secara intelektual maupun spiritual ya, organisasi pembelajaran itu harus disyaratkan pada 5 komponen utama, yaitu model mental baru, kemahiran personal, pemikiran sistem, visi bersama, dan pembelajaran dari tim. Nah ini kata Peter bisa menyebabkan kita sebagai pemenang dalam proses learning organization. Kita lihat peralatan manajemen lainnya adalah yang pertama itu adalah branding, direct business model, networking, pricing power, proses manajemen, small world model, dan virtual integration dan virtual management. Nanti tolong dibaca singkat aja ya. Tapi yang secara umum ini pun sudah masuk ini ya, virtual integration dan virtual management. Oke. Apalagi zaman COVID seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimengerti. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.